wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Samsinar hari ini melalui pelajaran kita apa? PAKBP atau pelajaran pendidikan agama Kristen. Sudah siap belajar hari ini? Siap Bu Samsinar. Merdeka? Merdeka. Iya, besok kita akan merayakan Hari Ulang Tahun Indonesia. Ya, harus semangat ya, semangat. Nah, sebelum kita akan mulai pelajaran kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tanganmu, tutup matanya. Ibu Samsinar akan pimpin doa dari sini, anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena Tuhan sudah menyertai kami dari malam kami bangun tidur, bangun pagi-pagi, dan saat ini kami akan belajar bersama Ibu Samsinar. Berkati kami, berikan semangat, biar kami akan mengerti pelajaran ini dari awal sampai selesai. Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kami, dan Engkau memberikan hikmat pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Oke. Kita sudah belajar ya, minggu-minggu yang lalu bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di bab yang kedua. Ya, bab yang kedua. Nah, bab yang kedua ini kita belajar tentang apa ya? Ya, di bab yang kedua ini anak-anak akan belajar tentang tujuan Tuhan menciptakan aku. Tujuan Tuhan menciptakan kamu, menciptakan Bu Samsinar, menciptakan Papa Mama, ada tujuannya. Dan pembelajaran ini bertujuan untuk anak-anak dapat mengenal dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan kita dan membentuk kita di mana? Membentuk kita di mana? Iya, di dalam perut ibu kita. Kemudian ibu kita akan melahirkan kita setelah mengandung berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan ibu kita akan melahirkan kita. Ya, ada tujuannya kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Ada tujuannya kita ada di dalam dunia ini. Ya, Tuhan punya tujuan untuk Ibu Samsinar, untuk kamu. Kita ada di dalam dunia ini. Tuhan punya tujuan untuk kita. Nah, tujuan apa ya? Buat apa kita hidup di dalam dunia ini? Buat apa Mama melahirkan kita ya? Tuhan punya tujuan untukmu. Apa tujuan Tuhan untukmu? Ketika kamu dilahirkan, kamu ada di dalam dunia ini? Ya, yang pertama adalah tujuan yang pertama Tuhan menciptakanmu adalah supaya kamu mengenal Sang Pencipta. Apa tujuannya? Supaya kamu mengenal Sang Pencipta. Siapa penciptamu? Siapa yang menciptakanmu? Siapa yang membentukmu dengan tangannya di dalam perut ibu? Siapa? Tuhan. Tuhan. Tapi Tuhan siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, itu adalah Sang Pencipta kita. Ya, kita sudah juga belajar anak-anak bahwa bukan hanya kita saja, manusia saja yang diciptakan, tapi semua yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan sudah menciptakannya. Nah, masih ingat? Fokus ya, tetap fokus ya. Masih ingat anak-anak apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Mengapa kita harus ada di dalam dunia ini? Untuk apa kita dilahirkan oleh Mama? Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa tadi? Iya, supaya kita mengenal Sang Pencipta kita.
Anak-anak sudah mengenal belum siapa itu Tuhan yang menciptakan kamu? Dari siapa kamu tahu? Dari siapa anak-anak mengenal Tuhan yang menciptakan kita? Atau dari siapa kamu tahu siapa itu Tuhan Yesus yang menjadi Allah kita, yang menjadi Tuhan kita? Nah, coba lihat, fokus lagi anak-anak ya. Simak, dengarkan penjelasan Ibu Samsinar, buka telinganya. Ya, dengarkan Bu Samsinar dan simak dengan baik-baik. Nah, waktu kamu dilahirkan oleh siapa? Oleh mama, oleh ibu atau oleh mami, kamu belum mengenal siapa dan bagaimana itu seorang ibu. Benar? Ketika kamu lahir, apakah kamu sudah langsung bisa memanggil mama? Atau ketika kamu sudah baru lahir, apakah kamu sudah langsung kenal itu mamahmu? Belum, kamu belum mengenal mamah yang sudah melahirkan kamu ketika kamu baru dilahirkan. Nah, apa yang dilakukan oleh mamah atau mami atau ibu kepada kamu waktu kamu masih bayi? Apa yang dilakukan? Iya, mama menggendong kamu supaya tidak nangis, supaya kamu bisa tidur nyenyak. Kamu diberi apa? Diberi susu, belum bisa diberi makanan yang keras, makan bubur belum. Diberi susu atau ASI ya dari ibu atau mama. Kemudian dirawat oleh ibu setiap hari. Kamu bangun pagi, kemudian tidur lagi, bangun lagi, begitu sepanjang hari, ya. Dan setiap hari mama begitu tekun, sabar untuk merawat kamu dari bayi, dari orok sampai sekarang sudah besar. Umur berapa sekarang umurmu? Umur 6 tahun. Wah, sudah besar ya. Udah masuk usia anak-anak, masuk kelas 1. Nah, apalagi yang dilakukan ibu kepadamu, nak? Ibu mengajarimu untuk apa? Berjalan. Iya, kamu gak tiba-tiba berjalan begitu saja ya. Tapi ada tahap-tahapannya. Kamu belajar duduk, kamu belajar merangkak, kamu belajar berdiri, kamu belajar berjalan. Semua itu dilakukan oleh mama atau ibu kamu, dibantu, ditolong oleh mama. Kemudian kamu juga diajari cara makan, sehingga kamu bisa makan sendiri, diajar untuk berbicara supaya bisa berbicara dengan jelas, ya, hingga kamu besar sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini pun ibu masih mengajarimu atau mamah masih merawatmu, betul nggak anak-anak? Oh, betul sekali. Ya, kamu mengenal ibu, kamu mengenal mamah, kamu mengenal mami. Dari mana ya kamu mengenalnya? Dari kasih sayang yang diberikan mamah kepadamu. Dan mengenal mama dari semua yang diajarkan mama kepadamu. Waktu kamu belum kenal siapa dirimu, tetapi setiap hari juga ayah mengajarimu untuk berdoa. Nah, kamu juga selain ada ibu, ada ayah ya. Ayah juga ya berjerih lelah, ya berjuang untuk mengajarimu. Mengajari apa ya? Apa yang diajarkan oleh ayah kepadamu? Ya, ayah mengajarimu berdoa. Ya, kemudian ayah selalu atau papa selalu menyebutkan namamu di dalam doanya, atau ayah selalu mendoakanmu setiap hari. Ayah atau papa juga mengajarimu untuk taat pada perintah Tuhan. Ya, kamu diajar juga untuk apa? Mau beribadah, pergi ke gereja, mau berdoa di rumah, belajar Alkitab bersama-sama di rumah, ya. Diajar berdoa setiap hari oleh ayah ataupun mama. Ya, kemudian ayah atau mama juga pasti
membacakan Alkitab untukmu. Apa itu Alkitab? Cerita tentang apa sih Alkitab? Ya, cerita tentang Tuhan Yesus. Ayah juga mengajarimu untuk apa anak-anak? Mengajarimu untuk memaafkan. Memaafkan siapa ya? Memaafkan orang-orang yang menyakitimu. Ayah juga dan mama juga mengajarimu untuk apa? Meminta maaf apabila kamu apa? Melakukan kesalahan. Lalu melalui semua ajaran-ajaran dari ayah itu, kamu mengenal ayahmu atau papamu. Jadi, kamu mengenal ayah atau papa dari ajaran ayah. Dari setiap apa yang dilakukan papa, kasih sayang papa yang dilakukan kepadamu. Semua yang diajarkan oleh ayah tentang Alkitab, akhirnya kamu mengenal Tuhan Yesus. Jadi dari siapa kamu mengenal Tuhan Yesus? Dari ajaran papa juga ajaran mama. Banyak hal yang sudah diajarkan oleh mama dan papa kepadamu, sehingga kamu menjadi banyak tahu hingga sekarang ini, seperti sekarang ini. Anak-anak, apakah kamu sudah mengenal Tuhan Yesus? Apakah anak-anak sudah bisa berdoa? Kalau kamu sudah bisa berdoa, artinya papa dan mama sudah mengenalkan Tuhan kepadamu. Kalau kamu sudah bisa berdoa kepada Tuhan, berdoa sendiri, berarti kamu sudah mengenal siapa penciptamu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, mengenal Tuhan itu anak-anak harus bertambah-tambah setiap hari. Ya, amin. Amin. Semakin hari, semakin mengenal Tuhan. Semakin hari, tambah hari, semakin cinta Tuhan Yesus. Karena untuk itulah tujuan Tuhan menciptakanmu, memberikanmu kehidupan. Untuk apa? Untuk kamu mengenal siapa itu Tuhan. Siapa itu yang sudah menciptakan kita. Oke, jadi siapa di sini yang sudah bisa berdoa? Aku. Kalau kamu sudah bisa berdoa, berarti kamu sudah diperkenalkan oleh papa dan mama tentang Tuhan. Kalau kamu sudah bisa berdoa, berarti kamu sudah mengenal siapa Tuhan. Tetapi mengenal Tuhan itu gak cukup hanya sampai hari ini. Tetapi harus setiap hari harus bertambah-tambah, kita semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Berdoa dengan rajin, ke gereja dengan setia, taat kepada mama dan papa. Itu tandanya kamu mengenal Tuhan. Nah, sekarang siapa tadi yang sudah bisa berdoa? Ya, tugasnya hari ini adalah tugasmu anak-anak pinter, anak-anak taat. Tugasmu adalah mendoakan papa dan mama doa singkat. Sudah bisa kan berdoa? Iya, sudah bisa. Ya, kemudian di video. Ya, membuat satu video doanya untuk papa dan mama. Bisa? Bisa. Mau melakukannya? Mau dong. Aku kan sayang papa dan mama. Aku harus berdoa untuk papa dan mama. Siapa yang sudah mendoakan papa mamanya setiap hari? Hebat, luar biasa. Ya, harus mendoakan papa dan mama setiap hari ya. Nah, inilah pelajaran kita anak-anak hari ini, nih pertemuan kita. Jangan lupa bahwa Tuhan memberikan kita kehidupan. Kita ada di dalam dunia ini, Tuhan punya tujuan. Tuhan memberikan kita tujuan, kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, hari ini kita tahu tujuan pertama Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita mengenal siapa itu Tuhan. Nah, jangan lupa tugasmu hari ini membuat video doa untuk papa dan mama. Oke, siap? Siap. Oke deh.
Mari kita berdoa anak-anak untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali kepadamu karena kami sudah bisa belajar sampai selesai dan kami tahu kami boleh ada di dalam dunia ini, kami dilahirkan oleh mama dan kami ada di dalam keluarga kami. Tuhan punya tujuan supaya kami mengenalmu. Kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan, kami mau lebih lagi cinta Tuhan karena kami percaya kepada Tuhan. Berkati Ibu Samsinar, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai ketemu minggu depan dengan penuh semangat jalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mama yang sudah mendampingi putra-putri kita untuk belajar dan berkati. Dadah.